Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يعبد بك الشر الذي يذهبون لنا ولوالدينا وشهدنا ونعم المسلمين والسلام وصلى علينا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, adapun melawak atau seluruh ini bahasa Melayu, berseluruh, bahasa kitanya itu berwujud melawak tadi. Maka berlebih-lebihan padanya itu membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Ujar pengarang kitab, melawak atau belujuk nang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini apa umpamanya? Belujuk nang sampai tujuannya itu menyembeti keaiban orang. Berlebih-lebihan ngarannya. Ya, berlebih-lebihan ini, maksud berlebih-lebihan ini artinya perbuatan nang melanggar syariat, melanggar agama itu berlebih-lebihan. Jadi sebujurnya berlucu itu boleh aja, humor, melawak itu boleh aja, asal jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu yang melanggar syariat tadi. Akun bakar rambut misalnya, asal orang tertawaan. Akun berdusta pandirnya, asal maulah orang tertawaan, nah itu kan bagus. Nah ini kada baik. Ini namanya berlebih-lebihan, berlucu tapi berlebih-lebihan. Artinya berlucunya itu berbuat lucu tapi melanggar kepada agama Islam, melanggar kepada aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebujurnya berlucu ini boleh benar. Bahkan karena ada satu kondisi kita disuruh berlucu. Cuman berlucunya ini nang dibolehkan itu berlucu nang kada menyakiti, nang kada berbau maksiat, kada menyakiti orang, kada membaik keaiban orang. Ini kada mengalangkang katawa nang disambati aib orang, nang dikisahkan, dilucuakan, menyinggung orang umpamanya sampai orang sakit hati. Orang masih ketawaan yang dibandingkan orang, yang diuluti orang, seorang ketawaan mengalangkang. Nah ini nang berlucu nang seperti ini nang pada boleh nang berlebih-lebihan, berlucu nang macam ini nang banyak nang maulah ujar pengarang kitab mematikan ia akan hati. Mati hati ini bahasa kitanya apa ilah? Orang mati hati ini mudah kadang kita kritik lagi, hati itu hendak beribadah. Nah itu mati beribadah hati itu sudah nyawa panggilan tapi akun berdengar majelis taklim mulai tapi menurun sampai yang pada 5 waktu nih. Pandiran awal menyembati orang misalnya atau ada itu tanda bahwa hati itu mati. Namun orang hafal aja ke majlis, hafal aja mendengar ilmu agama, hafal aja turun ke majlis zikir, nah insyaallah hatinya itu orang semacam ini masih ada titik kehidupannya. Tapi amun kada hafal belelu, pengajian kada hafal,
pengajian ke suatu majelis zikir ke umpatan, pada dengar kadahpun, pada dengar ilmu agama. Nah ini tanda bahwa orang itu hatinya mati. Salah satu nama menyebabkan hati itu mati adalah berlucu, bertatawaan. Nah tatawaannya ini berlebih-lebihan. Ini maksudnya tatawaan nah berisi atau bermuatan tentang hinaan atau celaan kepada orang lain atau berbuat sesuatu yang melanggar pada syariat. Tatawaan, mengalangkang tatawa nyaring, tapi nang dilucuakan orang misalkan dihuluti tatawaan. Nah ini nang maulah hati kita tuh mati, menghuluti orang, menggayai orang, nang maulah orang lain sakit hati, itu nang menyebabkan hati kita mati. Walaupun maksud kita ini bergayaan aja, tapi orang tersinggung, ini nang bahaya nih. Jadi anak bergayaan itu dilihat-lihat dulu melanggar syariat pada menyakiti orang pada. Ini namanya melawak nang berlebih-lebihan. Bahasa Melayunya seloroh. Orang nang bertatawaan, asik tertawaan, itu maulah hati mati. Tatawaannya ini tatawaan nang tadi nang melanggar syariat. Melanggar syariat ini nang berdusta tadi. Isi tawaannya nih berdusta, menyembati orang, tatawaan atau menghina orang, mengejek orang, mentambah di seorang pinjam umpamanya tak dihuluti, jalan binakai pinjam juga menurut sambil menghuluti tatawaan. Nah ini nang tatawaan macam ini nang menyebabkan hati kita mati. Ya iya benar. Dan menyebabkan akan dendam ujar pengarang kita. Karena jelas orang yang kita huluti, orang yang kita ejek tentu dendam, tentu ada ketujuh, tentu saring, maka lahirlah dendam, sariklah orang dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Nah orang yang ketujuh mau mulut, menghina, mengejek orang lain, itu kadang di dalam dirinya tuh kadang ada lagi nangaran wibawa. Ditakuti orang tuh kadang ada lagi wibawa nangarannya. Orang kada segan lagi, orang kada lagi, kada hormat lagi. Lawan orang itu bila duitnya kan cuma mulut orang berlucu tapi mulut. Nah ini namanya bagus. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari hadis Abi Hurairah. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengan dia. Ada boleh ini hadis berisi tentang jangan melawak dan berseloroh dengan dia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhika biha julasa'ahu fayahwi biha aq'ada min as-surya. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan menjadikan ia dengan dia tertawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Ini maksudnya ini adalah nang tatawaan nang menyebutkan tatawaan berlucu, tapi berlucunya ini nang dilarang oleh syariat. Jangan berlucu, jangan inti dari hadis ini adalah kita itu pada boleh berlucu pada lawak nang berlebih-lebihan. Jadi maksud berlebih-lebihan ini adalah tatawaan nang isinya itu melanggar syariat seperti berdusta, tatawaannya berdusta, isi tatawaannya berdusta, atau menyembati orang,
mengulurkan orang ditawakan, ya kan boleh. Nang berlebih-lebihan ini namanya boleh. Kalau ada berlebih-lebihan, kada melanggar syariat, kada melanggar aturan Allah, silahkan anak berlocok, boleh aja. Ketahuilah olehmu bahwasanya sedikit daripada melawak dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia, bahkan adalah ia harus istimewanya serta anak-anak dan perempuan karena membaikkan akan hati mereka itu. Nah, berlocok itu boleh aja. Ajar pengarang kitab Sidin nih, berlocok itu boleh. Berlocok itu boleh. Sedikit berlocok itu boleh. Maksud sedikit itu artinya kada melanggar syariat. Berlocoknya nih, kada melanggar agama, kada melanggar aturan Allah, boleh berlocok. Terutama dengan misalkan ketika berhadapan atau lagi ketemuan dalam kekanakan. Jadi kita tuh ketika sesuatu nama ulahnya tuh tertawa, nah itu bagus. Cuman dinyatakan jangan sampai tujuan kita tadi melanggar syariat. Boleh ya berlucu di hadapan kekanakan supaya ini terhibur, karena bila kekanakan ini terhibur hatinya bagus, bila hatinya bagus otaknya cerdas. Boleh lucu, boleh aja mengisahkan cerita-cerita yang lucu, yang menghibur hatinya, atau boleh aja cerita apa misalkan cerita kisah kecil apa, cerita apa misalkan cerita harimau apa, cerita apa yang lucu-lucu dari kisah anak-anak, boleh aja. Bahkan itu dianjurkan, harus jadi dianjurkan untuk berulang cerita yang seperti itu supaya apa? Supaya anak-anak ini otaknya cerdas. Boleh. Nabi Muhammad SAW pun sidin belum kata jujur belum lucu. Karena ada satu sidin, pernah ada suatu ketika ujar Rasulullah, la yadkhulul jannata ajuz, la yadkhulul jannata ajuzun. Ujar Nabi di hadapan orang tua, di hadapan pembinian orang tua, sidin mengisahkan, sidin menyampaikan bahwa kada kawa masuk surga, bahasanya itu kada masuk surga bebinian Tuhan. Orang Tuhan itu Nabi kada kawa masuk surga. Nah, tapi ini maksud perkataan Nabi ini sidin berlucu nih. Jaka bahasa kita tuh nang Tuhan ini kada masuk surga kan. Cuman sidin ini maksudnya berlucu nih. Ayadkhulul jannata ajuz. Ini belum lucu. Lalu nama mendengarnya takajud karena mendengar itu tua. Kamu pada masuk surga di mana? Ya kan ya. La yadkhulul jannata ajuz, jannah kada bakal kada masuk surga orang nang Tuhan. Sekalinya apa? Bila orang Tuhan ini apa masuk surga umur misalkan 60 lebih 70 lah meninggal, maka ketika masuk surga itu ketika masuk surga umurnya Ba'anum, makanya jar Nabi di surga itu orang tua atau orang masuk surga karena orang tua yang masuk surga ini Ba'anum. Ba'anum la yadkhulul jannata ajuz ya Nabi. Nah, ini lelucuan Nabi lah. Lelucuan Nabi artinya intinya apa? Intinya itu Nabi pun berlucu juga. Cuman berlucunya ini jangan sampai berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini maksudnya adalah melanggar syariat. Jangan sampai gara-gara berlucu orang lain tersinggung. Jangan sampai ketika kita berlucu orang lain sakit hati. Jangan sampai pas kita berlucu untung kita ini menyampaikan sesuatu yang pada sesuai dengan kenyataannya berdusta, atau jangan sampai ketika kita berlucu itu membuat orang lain apa misalkan sarik atau apa sakit hati dan sebagainya. Nah, jangan sampai.
Karena nang berlucu nang kita tujuannya menghina, menyebati orang itu nang berlucu, nang berlebih-lebihan. Nang berlebih-lebihan ini nang menyebabkan apa? Menyebabkan hati kita tuh mati. Ada hendak lagi ke ibadah. Yang paling berat itu bila sudah hati mati itu ke ibadah. Ada hendak lagi nonton ilmu, ada hafal lagi, hadir ke pengajian, ada hafal lagi, hadir ke majelis ta'lim, ada hafal lagi. Itu tandanya bahwa orang tuh mati hatinya. Padahal misalnya majelis ta'limnya, majelis zikirnya para dalam rumah, tapi kan ada genetik hati anak hadir. Nah ini menandakan apa? Menandakan hatinya mati. La yadkhulul jannata ajuz, tidak bakal masuk surga. Kada masuk surga orang yang sudah tua. Namanya kita kada paham hadisnya ini. Kalau banyak nang sakit hati nang tua-tua. Mai jabati ma'anu menjelang masuk surga. Ada itu karena orang yang masuk surga bertaat jadi anum 33 kah itu rasanya usianya deh. Jadi nang meninggal umur 90 tahun masuk surga, umurnya berbulik jadi 33. Berbulik jadi anom ulang, berbulik jadi langkar ulang. Apa bebinian nang solehah nang masuk surga itu menurut kisah, menurut riwayat langkar pada bidadari. Insyaallah langkar pada bidadari kalah bidadari dapat bibinian yang solehah yang masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang nang masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini nih luar biasa di surga nih kisah nikmat-nikmat yang diceritakan oleh ulama-ulama kita nih luar biasa. Nikmatnya itu nikmat nang kada pernah terpikir waktu kita di dunia. Nikmatnya itu kada pernah terpikir, kada pernah terlintas di dalam hati saking nyamannya. Nah, nang Tuhan dianumakan, nang datang dalam waktu nang datang usia wafat masuk surga itu hanya akan aja nang belum balik. Akan nang usia belum balik ketikanya masuk surga itu menurut kisah daripada ulama-ulama kita itu usianya tetap jadi kekanakan nang halus dan meninggal. Itu karena menjadi sebab kuat kebiasaan kuitannya untuk masuk surga. Akan halus-halus dan meninggal masih dalam usia belum balik. Nabi Muhammad kan waktu itu sidin bergaya. Nabi Muhammad itu waktu itu sidin bergaya, senyum, sidin tertawa. Cuma tertawa sidin itu kan kita tahu kita. Tertawa sidin itu ada berbunyi. Kalau kita nyaring di sebuah rumah mendengar tertawa kita. Kalau sidin kelihatan gigi sedikit aja tertawa sidin itu kelihatan gigi sedikit aja tertawa sidin. Ada nyaring kayak kita nang mengelangkang. Nah, bilang kayak parkir kayak beli kerupuk. Nah, itu kita 30 rumah kadang-kadang kita tidak. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Nah ini habis masalah berlucu nih berikutnya pembahasannya tentang puji memuji ulama. Jadi ternyata kita ini kada boleh sembarangan memuji orang lain, namun orang tersebut kada layak untuk dipuji. Misalnya kita ini tahu pada orang itu lewat pamalarnya,
kita nih misalkan tahu bahwa itu luar biasa orang tua pamalarnya, lalu kita puji biar minder maupun badannya, biar ini pemberian benar, kita tahu benar umpamanya keadaan orang itu, sifat orang itu pamalar misalnya. Nah, maka kada boleh kita memuji yang sebaliknya. Nah, kita kada tahu jujur orang ini biasa sifat dermawan atau kada kan? Ada penciriannya. Ada boleh gitu tuh. Jadi kalau kita memuji orang itu harus tahu orang tersebut pantaskah dipuji atau kada. Kebinasaan yang pertama bahwasanya memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Nah kayak tadi orangnya pamalar misalnya, tapi dipadahkan dermawan, ya nih. Lain kayak misalkan kita melihat orang tua atau juga begituin, nah itu bisa jadi sebab menjadi kita memadahkan atau memuji orang tersebut bahwa orang tersebut adalah orang yang dermawan. Kamu memadahkan si anu tuh jalur apa namanya memuji orang bahwa misalnya si anu tuh alim misalnya, tapi kita kada pernah kada pernah di hati kita tuh kada meyakini itu kada boleh. Kada meyakini itu dalam artian kita tuh kada yakin sebujurnya di hati bahwa si anu tuh alim, tapi untung memuji sidin misalkan, memuji seseorang misalkan, memadahkan bahwa si anu tuh alim, luar biasa alimnya, tapi di hati kita kada meyakini bahwa sidin alim. Nah ini termasuk berdusta juga kita memadahkan orang itu alim tapi di hati kita kada meyakini sidin alim. Nah itu kada boleh. Nah, kalau kita memadahkan orang itu alim, maka di hati kita harus meyakini bahwa sidin alim. Kayak pacaranya si anak tahu, kayak pacaranya kita kalau meyakini sidin alim, kita hadir pengajian sidin. Nah, kita hadir pengajian sidin, kita belajar lan sidin, bahwa kita yakin bahwa sidin alim. Tapi mungkin kita kada meyakini bahwa sidin alim, tapi untung kita memadahkan sidin alim, ini termasuk sesuatu yang dusta. Nah, hati-hati kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Jadi momennya kita memadahkan sidin alim, maka di hati kita harus meyakini bujur bahwa sidin ini alim. Memadahkan umpamanya di muntung kita, memadahkan memuji sidin bahwa sidinnya orang yang dekat dengan Allah, waliullah ta'ala, maka di hati kita pun harus meyakini yang demikian. Jangan sampai muntung memadahkan sidin kekasih Allah, waliullah, tapi di hati kita kada meyakini. Ini yang bahaya. Ini ngarannya termasuk golongan orang-orang yang berdusta. Yang kedua, bahwasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya pada ketika tiada kasih ia akan pada batin, maka jatuh ia ke dalam riya. Dimuntung tadi menampakkan kisah di pemandiran secara zahir, kisah sayang lawan si wali ini, wali Allah Ta'ala nih, orang alim nih, sayang. Untung itu juga memadahkan bahwa dia menyambat bahwa ulun ini alim pada, tapi di hati orang menyambat tadi, di hati kita menyambat ini, misalkan kita menyambat bebandir lawan orang alim, ulun ini hormat benar lawan dia, ulun ini bangga benar lawan dia, ulun ini ketujuh benar berbarang lawan dia, tapi di hati kita malah muar lawan sidin, malah kada ketujuh, malah ada kayak saring misalnya, tapi di muntung menyambat itu mana bagus, itu ada penangkan dengan baik benar. Dan ini termasuk ibadah termasuk ibadah, tapi perilaku nambahan riya. Untung mesti aja memadahkan. Ulun ini ketujuh lawan dia, ulun ini saya lawan dia, memadahkan
berbanding dengan orang alim, tapi di hati ada demikian, malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Ini yang kada bagus. Ini yang termasuk dalam sifat riya. Jadi kalau kita cinta dengan seorang wali, maka zahir dan batin harus sama cinta. Kalau kita cinta dengan orang alim, hendak mendapatkan keberkahan dari orang alim, hendak mendapat keberkahan dari orang soleh tadi, maka zahir dan batin kita harus sama, jujur mencintai, bujur-bujur menghormati. Ya kita bilang sebujurnya, biarpun kita ini kada alim, kada soleh, tapi hati kita cinta dengan orang alim, kita dapat berkahnya, kita dapat manfaatnya, kita dapat ya tadi keberkahan itu macam-macam tuh, rezeki dilancarkan, kesehatan dijaga oleh Allah, berkat orang alim. Berkatnya orang alim, karena di mana ada orang alim, di situ ada keberkahan. Lihat aja kalau misalkan kita berjalan ke kampung itu kalau bahari sunyi kalau, tapi semenjak ada majelis ta'lim di kampung, ada majelis abah guru kampung, lihat aja wah ini kayak apa keadaan orang di situ, ramainya luar biasa. Orang ziarah banyak, ya Allah sampai hari datang ke sana. Nah itu menyebabkan menyebabkan terangkatnya ekonomi orang di situ dah. Orang pedagang jadi payung. Walaupun sidin sekarang sudah pindah alam lah. Tapi saban hari berangkat sidin orang banyak ziarah datang ke situ, berhilang ke situ. Nah, menyebabkan pendapatan orang di situ pun makin meningkat. Nah ini luar biasanya orang soleh mendapatkan keberkahan masih hidup mendapatkan keberkahan daripada orang yang sudah wafat. Nah ini sebabnya apa? Sebabnya karena ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut, maka hidupnya berberkah dan kadahnya kisan sidin seorang, tapi juga kisan keluarga sidin dan seluruh masyarakat yang ada tabarak sidin. Begitu juga yang dirasakan oleh murid-murid sidin, orang-orang yang punya hubungan dengan sidin, yang mencintai sidin zahir dan batin, itu pun mendapatkan keberkahan ilmu daripada sidin. Nah, termasuk kita nih, mudah-mudahan kita nih paling kada benar, sudah kita nih kada alim, kada soleh, ibadah kita kada banyak, paling kada itu kita tuh ketujuh lawan orang soleh. Nah, sudah kita kada pengaji, ya Allah, sudah kita kada alim, paling kada benar, itu adalah kita cinta ketujuh lawan orang soleh zahir dan batin. Nah, ini insya Allah dapat berkahnya berataan, termasuk mengalir berkah ini dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, kesalahan kita diampuni. Nah ini berkahnya orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh inilah yang menyampaikan riwayat daripada syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sampai ke kita. Ini berkat orang alim, ini berkat biasanya orang-orang soleh, guru-guru kita tadi dulu yang sudah mendahului kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, itu luar biasa-biasanya. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakininya, seperti berkata ia bahwasanya si anu adil atau wala, dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkannya, maka adalah ia berkata dengan keadaan, dengan ketiadaan aturan, dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah akan seorang lain. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka qata'ta 'unuqa sahibu, artinya kasihan akan dikau, telah kau potong leher kawan engkau. Nah, yang ketiga tadi berkata ia akan barang yang tiada diyakininya. Ya, tadi memuji orang
memuji orang. Memuji orang dia ini luar biasa alimnya guru ya. Padahal di hatinya kada meyakini. Padahal di hatinya kada umpat memuji. Bahkan ini malah sebaliknya kada dapat tunjuk muar. Maka kada ada dapat napa-napa itu biar kita telah parak lawan tuan guru. Biar kita parak lawan tuan guru di rumah. Tapi amun kita kada ketujuh lawan sidin, berapa kita ada dapat. Biarpun rumah bertetai lawan si alim, lawan si tuan gurunya nih. Tapi amun hati kita kada ketujuh lawan sidin, muar lawan sidin, siap-siap aja tuh kita kada dapat napa-napa, kada dapat barokahnya, maka dapat musibah kita. Dapat musibah kita. Ini berkat apa? Berkat misalkan kita kada ketujuh dari lawan orang alim, walaupun rumah bertetai, siap-siap aja tuh. Siap-siap kita untuk dapat musibah dan sebagainya, waliyadzubillah. Tapi meskipun pulang kita ini jauh, tapi kita ada cinta dengan orang soleh, ada keterkaitan hati dengan orang soleh, maka kita tetap dapat berkahnya, kita tetap dapat manfaatnya dari orang soleh tadi. Nah, seumpamanya kita begini di kandangan, kita ini cinta benar lawan orang sakumpul. Jarak antara kandangan dan martabat ini kan jauh, tapi barangkali kita ada cinta dengan sidin, maka di hati kita ini ada cinta dengan sidin, maka kita ini hidup kayaknya akan mendapatkan keberkahan daripada sidin. Jadinya kada bergantung para kelan dekat, para kelan jauh yang akan dapat berkah orang soleh ini. Yang penting tuh di hati kita kayak apa? Biar para lawan orang soleh, biarpun para rumah lawan orang soleh, tapi hati kita kada ada hubungan dengan sidin, malah muar lawan sidin, kada dapat apa-apa. Kada dapat apa-apa kita. Tapi meskipun kita jauh lawan orang soleh, lawan orang wali jauh, kita begini di kandangan, yang kita cintai walinya ada di sekumpul misalnya jauh, tapi di hati kita ada kecintaan, kita tetap dapat barokah sidin, dapat pertolongan sidin, dapat daripada apa namanya ya tadi keberkahan tadi. Kalau bahasa khususnya namanya madad, madad niatnya pertolongan, pertolongan bantuan yang bersifat rohaniah kepada kita melalui sidin. Ya, orang-orang wali ini luar biasa, luar biasa. Nah, itu kalau hendak dapat keberkahan wali, kita paling gak ada cinta itu lawan sidin. Apa bukti kita cinta lawan sidin? Sahabat malam, jangan kalungkanan membaca Yasin, dihadiahi. Nah, jadi dihadiahi itu sahabat aja lawan sidin. Salah juragan lawan menghadiahi dan tuhan ini dapat datun ini kita. Nah, itu tuh tanda kita bakti lawan kita, tanda bakti dan bakuluan jangan sampai kalungkanan menghadiahi sahabat malam. Menghadiahi sahabat malam tuh bagus benar tuh dihadiahi sahabat malam. Nah, ya bila kaina kita nih meninggal, bila gawian kita sahabat malam berhadiah. Dan suatu saat karena kita menghadapi sakaratul maut, kainan apa? Waktu kita pindah alam menuju alam barzakh, kainan di situ banyak yang menyambut. Banyak yang menyambut. Siapa yang menyambut? Nah kita hadiah dari bawah menyambut di situ. Kenapa jadi orang menyambut? Karena orang yang sudah meninggal yang kita hadiahi tadi inya pinandulan kita dan banyak benar berterima kasih lawan kita karena sebabnya apa? Karena saben malam kita menghadiahi. Tapi lamun gawian amun kita saben malam pada menghadiahi jarang-jarang atau bahkan kalau suah menghadiahi sama sekali itu pindah ke alam kubur ya kayak orang yang berpindah rumah ke tempat baru nang kada bisi kawan lalu di situ. Papa Tuhan kada keluarga kada menyorangan itu sama
Sama kayak itu amun amun kada rajin berhadiah lawan orang yang sudah meninggal. Ya orang yang sudah meninggal tuh kita hadiahi nya pinan dulang ke kirim. Oh si Ano nama ngirimi ini cucu mana mengirimi kok cucu pun nangka berapa misalnya kan jauh udah di bawah juriat nangka berapa nang ngirimi. Hanya kita adalah punya masih hidup nih kata juga hadiah macam itu punya kaina. Mau kita sudah wafat karena ada nama hadiah kita saat malam juga. Nah, kayak itu kisahannya apa ngarannya nih? Oh, jajar udah anunya tuh timbal baliknya tuh balasannya tuh ada kena hadiah saat malam. Penting banget kita tuh hadiah saat malam. Jadi salah satu kita tanda apa? Salah satu tanda kita cinta dengan orang soleh tadi, nah, dengan guru-guru kita yang sudah meninggal itu hadiah saat malam. Ya kita wajib kalau beradab lawan kita, beradab lawan perguruan. Salah satu bentuk kita beradab lawan perguruan dan kita tadi ialah hadiah saat malam. Kuitan itu umum aja lah, kuitan maksud kuitan ini pada tuan, alinian, kuitan detu, kuitan ini, nah itu kuitan itu masuk kuitan itu. Dan bila kita menghadiahi sahabat malam, maka datu-datu kita nanti atas bahari-bahari itu pun insya Allah terpun juga kirimannya di situ. Walaupun kita ada menyambat ngaran-ngaran sidin dan namanya ada catatannya ngaran pada dua bagus lagi dicatat dan diingatkan. Nah, tapi namanya kita kada ingat, ya insya Allah terbuat jadi situ dah, terbuat jadi juga. Cuman lebih bagus lagi kalau ada ngaran lengkapnya, nah itu bagus lagi dah. Allahumma firli wa apa salat wa ila arwahi jami'il wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walimina wa ahlina wa qurbatina itu kan umum menjadi situ. Nah, kalau hendak bersambat ngaran bagus lagi. Orang kubur itu di alam barzakh itu senang kalau berhadiah, kalau ada nama hadiah itu. Bingungnya luar biasa. Itu tandanya bahwa kita masih ingat dengan hubungan sidin-sidin yang sudah wafat. Nah, bila macam itu kewian kita, insya Allah kita dicatat sebagai anak yang berbakti lawan kuitan. Yang keempat, bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Jadi ada juga orang telah tipe orang memuji tapi carmuk, ya akan cari muka. Lawan bos memuji, ya Allah bos dipuji benar iman, padahal bosnya zalim orangnya. Tetap aja dipuji nam bagus-bagus supaya apa? Supaya seorang langsung naik pangkat umpamanya. Nah, itu kan bagus tuh. Ini sesuatu perbuatan yang tercela memuji orang lain, walaupun orang tersebut sebetulnya kada sesuai dengan pujian kita, tapi maksud kita memuji tadi supaya kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita puji tadi. Nah, ini kada bagus. Nah, carmok orang ini cari muka. Ini termasuk berdusta aja. Carmok adanya cari muka. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Dipuji orang, memuji orang dengan tujuan supaya mendapatkan semanfaat dari orang yang dipuji tadi. Nah, padahal yang dipuji ini kada sesuai orang, menyambat orang bijak, menyambat orang baik, padahal orangnya itu kada baik nanti dipuji. Ini orangnya zalim, kalau maksiat dan sebagainya. Menyambati bos, misalkan memuji bos misalnya nih, dia nih bos saya dia luar biasa bijaksananya, luar biasa adilnya, membimbing anak buah, belajar padahal bosnya zalim. Tujuan memuji lawan bos tadi semata-mata supaya rakas naik pangkat, umpamanya nah, itu pada bagus gitu. Ini ajar di kitab sini termasuk perilaku nama Allah mau mendapatkan dosa.
maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiq." Sesungguhnya Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, pada ketujuh, jika kamu itu memuji orang-orang yang fasik. Orang fasik ini orang yang gawiannya maksiat. Ketujuh maksiat, orangnya ini muslim aja, beriman aja, tapi gawiannya masih ada yang kada bagus, masih ada yang kada sesuai dengan syariat, masih ada yang kada masih ada yang kada baik. Nah, orang fasik ngarannya ketujuh bermaksiat nih. Ini orang fasik ngarannya orangnya beriman aja tapi masih ketujuh bermaksiat, masih ketujuh zalim laporan. Nah, ini kada boleh kita memuji orang yang semacam ini karena Allah pada ketujuh. Allah yaghdabu idza mudihal fasik. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu marah apabila dipuji akan orang yang fasik. Fasik tadi memadahkan bos dermawan, bos bijaksana, bos dibaik benar orangnya, padahal si luar biasa. Padahal yang dipuji ini, si bos yang dipuji ini orangnya zalim, orangnya berbuat sewenang-wenang, katujuh menyakiti orang, katujuh menindas orang, disambat baik. Nah, berdosa ngarannya, itu berdusta ngarannya. Bila berdusta macam ini berdosa. Dipertegas lagi oleh Rasulullah, innallaha yaghdabu idza mudihal fasik. Nabi ini kan, sesungguhnya ujar Nabi, Allah Ta'ala itu marah apabila orang fasik dipuji. Orang fasik ini artinya orang yang beriman, artinya orang Islam juga, cuman ketujuh maksiat. Orang beriman ketujuh main judi. Orang beriman, orang Islam juga cuma ketujuh. Misalnya ketujuh nyambung menyambung hayam misalnya. Itu orang fasik, tapi statusnya tetap masih orang muslim, kada kafir, kada, cuman masih ketujuh berbuat yang kada bagus. Itu artinya orang fasik. Dan berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahwa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Barang siapa ujar Imam Hasan Basri mengharapkan bagi orang yang fasik tadi umurnya panjang, maka sesungguhnya berarti orang itu ketujuh dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang tadinya. Kita tuh kada boleh lah melihat orang maksiat tuh kada boleh. Nanti kita ini 4 ketujuh kada boleh. Amun kita melihat orang maksiat, amun kada kawa menegur, paling kada benar hati kita paling kada hati kita ini kada ketujuh lawan maksiat tadi, selamat kita. Tapi namunnya kita melihat orang maksiat, hati kita ini kita ini sebujurnya orang maksiat nih. Tapi kita ini sebujurnya ada di tempat itu, tapi hati kita ketujuh dengan orang ketujuh dengan perbuatan maksiat yang digawe oleh orang tadi, maka kita ini dicatat sebagai ahli maksiat juga. Jadi kita melihat orang bermaksiat, perbuatan maksiatnya itu harus kita harus di hati kita ini kada ketujuh. Harus kada ketujuh lawan perbuatannya, kada ketujuh, janganlah kurangnya. Kada ketujuh itu lawan perbuatannya, perbuatan maksiatnya kada ketujuh, janganlah kurangnya. Supaya kita ini selamat daripada supaya kita ini selamat daripada bala yang dijanjikan oleh Allah akan turun kepada pelaku maksiat bila kada bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan keberkahan panjang umur, sehat badan, rezeki lancar, bahagia dunia dan akhirat, diampuni segala kesalahan, dan ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan keberkahan pian mengampuni ulun, keluarga ulun, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.